Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dianti dari kelas manajemen 301. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah digital marketing tentang artikel jurnal terpublikasi. Judul paper 1, Digital Marketing sebagai Strategi Pemasaran di Era Society. Latar belakang. Di era yang semakin berkembang pesat, perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi telah memberikan dampak yang cukup menonjol pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pemasaran. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma dalam cara bisnis, beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Sebagai respon terhadap perubahan ini, muncul konsep era society 5.0. Sahla 2018. Era Society 5.0 mengacu pada sebuah konsep masyarakat berbasis teknologi yang terintegrasi dengan baik di mana manusia dan mesin bekerjasama untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan literatur yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu digital marketing dan strategi pemasaran di era society 5.0. Kemudian, menganalisisnya secara kritis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan dalam literatur tersebut. Pendekatan studi literatur kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi sudut pandang yang berbeda, mempertimbangkan variasi dalam penelitian, dan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang dipelajari. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti survei atau wawancara, tetapi fokusnya adalah pada interpretasi dan sintesis literatur yang telah ada. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian dan mungkin mengidentifikasi arah penelitian masa depan. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Yang pertama, perusahaan dapat mencapai audiens yang lebih luas dan lebih tersegmentasi dengan biaya yang lebih efisien. Internet dan media sosial memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen potensial di berbagai lokasi geografis, tanpa batasan waktu dan ruang. Selain itu, dengan memanfaatkan data dan analitik digital, perusahaan dapat memahami dengan lebih baik perilaku konsumen, preferensi, dan kebutuhan mereka, sehingga dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan pengalaman konsumen. Yang kedua, digital marketing memungkinkan interaksi dua arah antara perusahaan dan konsumen. Judul jurnal yang kedua yaitu analisis penerapan digital marketing dalam meningkatkan penjualan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lingkup dunia pemasaran dalam beberapa tahun terakhir ini. Metode komunikasi pemasaran yang sebelumnya bersifat tradisional dan konvensional kini telah terintegrasi dalam dunia digital. Asgarika 2018. Kegiatan pemasaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital seringkali disebut dengan digital marketing. Digital marketing terdiri dari pemasaran interaktif dan terpadu yang memudahkan interaksi antara produsen, perantara pasar, dan calon konsumen. Fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan digital marketing dalam meningkatkan penjualan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik toko dan karyawan sebagai informan kunci dan satu orang pelanggan sebagai informan pendukung. Metode penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penelitian dilakukan pada toko Ashok Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko Ashok Kendari
sangat konsisten dalam menggunakan digital marketing. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital saat ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada toko Ashok Kendari, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan digital marketing sebagai media komunikasi pemasaran bagi toko Ashok Kendari menggunakan digital marketing dapat membantu dan meningkatkan penjualan. Dalam kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana misalnya media sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa interaktivitas dalam memasarkan sebuah produk sangat dibutuhkan khususnya bagi pelaku usaha yang menggunakan media digital marketing sebagai salah satu sarana dalam proses penjualan. Karena dengan adanya interaktivitas memudahkan pelanggan dan penjual dalam berkomunikasi tentang apa saja kebutuhan produk yang diinginkan, serta penjual dapat lebih mudah dalam mengakses informasi-informasi yang sedang dibutuhkan oleh judul paper 3, Strategi Digital Marketing dan Penggunaan Media Sosial Instagram, Wolfstaff dalam aktivitas komunikasi pemasaran. Latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang berbasis teknologi internet, yang mana dapat dioperasikan dengan mudah oleh semua kalangan masyarakat karena pengaplikasiannya yang mudah dan bersifat tidak terbatas. Salah satu contoh penggunaan internet sebagai teknologi komunikasi adalah dimanfaatkan sebagai media promosi. Menurut Fandi Cipjono, promosi adalah salah satu bentuk dari komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran didefinisikan sebagai aktivitas maupun kegiatan pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, membujuk, mempengaruhi, juga meningkatkan pasar mengenai produknya agar bersedia menerima produknya, membeli, dan juga setia terhadap produk yang telah ditawarkan oleh suatu perusahaan. Fenomena yang diteliti. Peneliti ingin mengkaji dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana aktivitas strategi komunikasi pemasaran dalam akun Instagram Wolfstaff untuk mempromosikan produk pakaian pria branded melalui media sosial Instagram yang terdiri atas strategi digital marketing yang diterapkan serta pengelolaan akun Instagram @wolf.staff. Sebagai media penyebaran informasi, edukasi, dan hiburan, lebih lanjut, peneliti juga ingin menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang selaras dengan media sosial, khususnya Instagram, membantu terciptanya sebuah pemasaran yang tetap kompetitif. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Dapat memasarkan produk atau jasa dan membangun hubungan dengan pelanggan melalui internet. Online marketing menjadi alat utama untuk mengirim informasi bisnis untuk menghasilkan feedback atau respon dari konsumen. Internet marketing menjadi sebuah proses dalam membangun serta mempertahankan customer relationship melalui aktivitas online. Dapat berupa pertukaran ide, produk, dan jasa yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Judul paper 4, Digital Marketing sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran wawancara umum dalam meningkatkan jumlah konsumen. Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas yang terus tumbuh dan berkembang. Purwokerto telah mengalami transformasi kependudukan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan data statistik dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di kota tersebut per tahun 2014 berkisar antara 292,782 jiwa dengan luas wilayah 38,58 km². Pertambahan penduduk per tahun juga semakin meningkat, ditambah dengan jumlah penduduk pendatang. Hal tersebut merupakan peluang bagi para pelaku bisnis, tidak terkecuali pada bisnis kuliner. Warung ora umum atau WOA adalah salah satu jenis usaha bidang kuliner yang cukup pesat pertumbuhannya di kota Purwokerto. Seiring dengan era milenial saat ini, perlu ditelaah
lebih jauh strategi komunikasi pemasaran yang tepat sasaran. Dan digital marketing merupakan salah satu strategi yang cukup berdampak untuk meningkatkan jumlah konsumen bidang usaha kuliner di era seperti sekarang ini. Fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa warung orang umum Purwokerto telah memanfaatkan strategi digital marketing yang juga diimbangi dengan strategi pemasaran lainnya. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Media sosial dapat dikatakan sebagai gerbang pembuka sebuah usaha untuk meluncur di dunia maya untuk menjangkau lebih luas target market yang sulit dijangkau dalam dunia nyata. Efek kecepatan dalam penyebaran informasi merupakan salah keunggulan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan media sosial. Tidak hanya itu, hal-hal ini disampaikan melalui media sosial juga memiliki kekuatan yang shareable dengan mudah. Bahkan feedback dari khalayak juga dapat dengan segera dilihat serta dianalisis untuk kemajuan market yang bersangkutan. Kemudahan tersebut tentu dapat menjadi stimulan bagi perkembangan kewirausahaan dan keberlangsungan pasar kecil dan menengah termasuk bisnis kuliner WOU. Selain biaya yang murah dan tidak perlu keahlian khusus dalam melakukan inisial awal, media sosial dianggap mampu untuk secara langsung meraih engage calon konsumen. Oleh karena itu, tidak heran bahwa pelaku usaha justru lebih menitikberatkan pemanfaatan media sosial dibanding dengan pengembangan media digital lain seperti sebuah situs. Meski demikian, ketepatan dalam mengelola juga perlu dipertimbangkan, sehingga pesan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awal. Judul 5. Strategi digital marketing dalam usaha mikro kecil menengah di Desa Beringin, Kabupaten Tuban. Latar belakang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang atau lebih. Anggota masyarakat akan mendapat manfaat dari pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang akan menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Tanpa pekerjaan, masyarakat dusun tersebut memutuskan untuk membuka usaha sendiri dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Fenomena yang diteliti. Desa wisata industri Beringin Kabupaten Tuban dijadikan sebagai lokasi penelitian. Di Beringin Community, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan responden dari UKM dan pengelola desa digital. Kemudian peneliti mengelola data dengan melakukan transkrip wawancara, memilih data-data yang penting dan melakukan seleksi data untuk digunakan peneliti. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh peneliti telah melakukan observasi dan juga wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Beringin, Kabupaten Tuban. Sudah ada keinginan untuk maju dan berkembang pada pelaku UMKM di Desa Beringin. Karena pada proses pendampingan yang dilakukan oleh peneliti, banyak warga yang turut hadir untuk mendapatkan informasi terkait strategi pemasaran seperti penggunaan digital marketing, e-commerce, dan pengembangan produk. Sekian presentasi dari saya. Apabila kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.